Para siswa sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menerapkan azas Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Pada video pembelajaran ini, disajikan prediksi suatu peristiwa, observasi gejala alam, dan penjelasan materi pelajaran, serta pembahasan soal HOTS. Ayo belajar fisika. 1. Coba diprediksi. Sebuah pesawat model helikopter memiliki sayap berbentuk cembung di bawah dan cembung pula di atas, seperti ditunjukkan pada video. Dapatkah pesawat model helikopter ini terbang? Ayo mengobservasi. Ternyata pesawat model helikopter itu tidak dapat terbang. Mengapa? Coba jelaskan. Berarti perbedaan tekanan udara antara bagian bawah dan atas sayapnya kecil, sehingga gaya angkatnya menjadi kecil, tidak dapat mengatasi berat pesawat. Hal ini diakibatkan oleh bentuk sayap pesawat yang menyebabkan aliran udara di atas dan di bawah sayap memiliki kecepatan hampir sama. Dua, coba diprediksi. Sebuah pesawat model helikopter memiliki sayap berbentuk cembung di atas dan cekung di bawah. Dapatkah pesawat model helikopter ini terbang? Ayo mengobservasi. Ternyata pesawat model helikopter itu dapat terbang. Mengapa? Coba jelaskan. Berarti tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap. Gaya angkat sayap lebih besar daripada berat pesawat. Hal ini diakibatkan oleh bentuk sayap pesawat, sehingga aliran udara di atas sayap lebih cepat dibandingkan di bagian bawah sayap. 3. Coba diprediksi. Sebuah pesawat model helikopter memiliki sayap berbentuk cekung di atas dan cekung pula di bawah. Dapatkah pesawat model helikopter ini terbang? Ayo mengobservasi. Ternyata pesawat model helikopter itu tidak dapat terbang. Mengapa? Coba jelaskan. Berarti tekanan udara di bawah sayap sama dengan tekanan udara di atas sayap. Gaya angkat sayap pesawat menjadi 0, tidak bisa mengatasi berat pesawat. Hal ini diakibatkan oleh bentuk sayap pesawat, sehingga kecepatan aliran udara di atas sayap sama dengan kecepatan aliran udara di bawah sayap. 4. Coba diprediksi. Burung yang terlihat pada gambar di samping memiliki tubuh berukuran besar. Apakah burung itu bisa langsung terbang setelah mengepakkan sayap di tempatnya berdiri? Ayo mengobservasi. Ternyata burung bertubuh besar ataupun pesawat terbang harus bergerak maju dengan kecepatan yang cukup sebelum terbang. Mengapa? Coba jelaskan. Burung bertubuh besar ataupun pesawat terbang bergerak maju dengan kecepatan yang cukup untuk mengalirkan udara di atas dan bawah sayapnya. Mereka mengatur bentuk sayapnya agar aliran udara di bawah sayap lebih lambat daripada di atas sayap. Akibatnya, tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menimbulkan gaya angkat sayap.
5. Coba diprediksi. Bagaimanakah cara pesawat terbang bergerak naik turun, belok atau bergerak miring? Ayo mengobservasi. Ternyata pesawat terbang dapat bergerak naik turun, belok atau bergerak miring dengan cara mengatur bentuk sayap maupun ekornya. Mengapa? Coba jelaskan. Prinsip kerjanya berhubungan dengan pengaturan kelajuan udara yang mengalir di atas dan bawah sayapnya, serta di kiri dan kanan ekornya, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara di kedua sisi sayap atau ekornya. Ini berarti gaya dorong yang nilainya berbeda muncul di atas dan bawah sayap atau di kiri dan kanan ekor pesawat itu. 6. Coba diprediksi. Bagian atas sayap pesawat terbang lebih cembung dibandingkan bagian bawahnya. Bentuk sayap seperti ini mengakibatkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap lebih besar dibandingkan di bagian bawahnya. Menurut azas Bernoulli, tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar dibandingkan di bagian atasnya. Perbedaan tekanan udara ini mengakibatkan timbulnya gaya angkat sayap pesawat terbang. Turunkanlah rumus gaya angkat sayap pesawat terbang tersebut. Coba jelaskan. Soal ini dapat dipecahkan dengan menerapkan persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Dalam hal ini, indeks 1 menunjukkan keadaan di bawah sayap, sedangkan indeks 2 menunjukkan keadaan di atas sayap. Karena sayap pesawat relatif tipis, maka ketinggian tempat mengalirnya fluida dianggap sama. H1 sama dengan H2. Persamaan Bernoulli yang berlaku khusus untuk sayap pesawat terbang menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Maka P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Coba jelaskan. Jika luas penampang sayap A, maka rumus beda tekanan menjadi F1 per A min F2 per A sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga rumus gaya angkat sayap pesawat menjadi F1 min F2 sama dengan setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan F1 min F2 sama dengan gaya angkat sayap dalam satuan Newton. Jadi, gaya angkat sayap pesawat terbang bernilai positif jika kelajuan aliran udara di atas sayap V2 lebih besar dibandingkan kelajuan aliran udara di bawah sayap V1. 7. Coba diprediksi. Sebuah pesawat terbang memiliki sayap dengan luas penampang 200 meter persegi. Pada saat terbang, bentuk sayap menyebabkan terjadinya perbedaan kelajuan aliran udara di bagian atas dan bawah sayapnya. Kelajuan udara di atas dan di bawah sayap pesawat itu masing-masing 225 meter per sekon dan 150 meter per sekon. Bila massa jenis udara di tempat terbangnya pesawat itu adalah 1,3 kg per meter kubik, A. Berapakah gaya angkat sayap pesawat itu? B. Jika massa total pesawat 400 ton, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dapatkah pesawat itu terbang? C. Apa yang harus dilakukan oleh pilot agar pesawat 400 ton itu bisa tinggal landas dengan mulus? Coba jelaskan. A. Gunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan gaya angkat sayap F1 min F2 sama dengan berapa? F1 min F2 sama dengan setengah rho A
kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Setelah data-data dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, maka F1 min F2 sama dengan 3.656.250 Newton. Jadi besar gaya angkat sayap pesawat itu adalah 3.656.250 Newton. B. Jika gaya angkat sayap lebih besar daripada berat total pesawat, maka pesawat itu akan terbang. Berat total pesawat itu sebesar W sama dengan M kali G sama dengan 400 ton atau 400.000 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 4 juta Newton. Sedangkan besar gaya angkat sayapnya sebesar 3.656.250 Newton, berarti pesawat itu tidak bisa terbang. C. Jika kinerja pesawat belum mencapai maksimal, maka pilot bisa menggerakkan pesawat itu lebih kencang dan mengoperasikan flap sayap lebih maksimal sehingga perbedaan kelajuan udara di atas dan di bawah sayap semakin besar. Hal ini akan memperbesar gaya angkat sayap sehingga bisa melebihi berat total pesawat itu. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.